Terus udah, nggak usah Det. Ini nggak bisa didiskusi dengan baik Det. Kamu jangan udah Det. Turunin Det. Kalau nggak saya yang turun Det. Kalau nggak saya yang turun Det. Orang kayak gini nggak bisa diajak diskusi Det. Ya, tenang Pak. Di mute dulu Pak. Udah. Orang kayak gini nggak bisa diskusi dengan baik, nggak bisa. Udah, cari yang lebih pinter untuk ngadepin saya sini. Orang belum apa-apa udah nerocos begini begono, nggak ada sopan santunnya. Iya, nggak suka saya. Nggak usah kayak gitu. Naikkan lagi yang lain. Yang lain, naikin yang lain. Monggo Ustadz Alwan, Bang Daniel. Saya tunggu Kristen satu lagi, terus saya kasih pertanyaan yang ringan saja. Kalau Ustadz Sugi ini orator beliau, jadi sulit kalian. Kalau saya akan banyak diam aja. Saya diam, silakan kalian yang menjawab. Iya. Kenapa saya masuk lagi? Loh. Aduh. Kenapa Ibu? Turun lagi jangan Det. Kalau jangan dipaksa Det. Enggak. Dia kirim permintaan lagi kok. Dia masuk sendiri dia kok. Kirim permintaan. Jadi begitu apa ya? Belum apa-apa sudah ngamuk-ngamuk gitu loh. Ayolah kita bicara baik-baik, ya kan? Adu data gitu loh. Ini belum apa-apa udah nyerang pribadi, gimana sih? Ini Ustadz Sugi dari Pekanbaru ya betul. Ada Acong Pak Sugi. Halo, Pak Acong, Muslim Kristen, Pak? Saya Kristen. Oh, Kristen. Oke. Silakan Ustadz Alwan. Oke, baik. Tadi Pak Ustadz bilang yang apa namanya itu tadi? Bilang Nabi itu Nabi. Gini, Pak Cong, gini. Ustadz Sugi ini sudah dari tadi teriak-teriak. Biar beliau istirahat sedikit dulu. Saya kasih pertanyaan baru. Ya, saya kasih pertanyaan baru yang lebih sederhana aja. Hah? Aku yang mau bertanya. Oh, Bapak yang mau bertanya ya silahkan. Jadi begini Pak Ustadz ya. Iya. Saya bertanya sederhana saja sih. Isa sama Yesus itu sama nggak? Isa sama Yesus itu sama apa tidak? Iya. Jawaban saya begini ya, sederhana saja. Pertama, LA itu menggunakan kata Allah. LA sebelumnya juga menggunakan kata Isa. Kemudian kalau kita merujuk kepada area yang paling dekat dengan Isa berbahasa Arab, ya itu adalah Kristen Ortodoks. Ya. Jadi kalau kita merujuk ke daerah yang lebih dekat, Isa, kalau di Arab itu namanya Yasuo. Bagi orang-orang Kristen Ortodoks yang di sana, misalnya yang di Mesir, yang di Syria, mereka katakan Isa dan Yasuo itu sama. Jadi sebenarnya jawaban itu dijawab oleh pihak Kristen sendiri, Kristen yang di Mesir. Bukan begini. Kristen yang begini, Bang Alwan, aku kan hanya bertanya. Berarti Isa sama Yesus itu sama berarti ya kan? Cuman mungkin di Islam disebutnya Isa ya, di Kristen Yesus lah kita bilang ya. Namun pertanyaan saya sederhana begini. Mohon maaf nih. Ada keperluan dikit tuh satu. Tolong ya. Jadi di Islam itu kan bahwa Nabi Allah lah kita bilang ya. Namun saya ada berkata seperti ini. Dan jadi pertanyaan saya, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah itu yang dipercaya menyelamatkan dunia itu siapa? Nabi Muhammad. Bukankah dikatakan di Al-Quran itu bahwa Nabi Isa? Nabi Isa itu akan datang kembali untuk meluruskan ajarannya yang sudah dibengkokkan. Nah, berarti bahwa di Al-Quran itu disebut bahwa Nabi Isa lah penyelamat dunia akhirat. Enggak ada.
Itu Nggak ada. ada di Apa? Jadi Di mana? makanya saya tanya, Nabi yang diutus Allah itu yang menyelamatkan dunia akhirat itu Nggak ada. siapa? Nggak ada Nabi Isa menyelamatkan dunia akhirat, nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, sekiranya Musa dan Isa ada di antara kalian saat ini, tetapi kamu tidak mengikutiku, kata Nabi, niscaya kamu termasuk orang-orang yang sesat. Walaupun Nabi Musa, Nabi Isa hidup pada waktu zaman Nabi Muhammad hidup, kalau Nabi Isa dan Nabi Musa tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia sesat. Tapi nggak ada di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa menyelamatkan dunia akhirat. Nggak ada. Di mana itu? Ada, Pak. Makanya Tunjuk ayat, ayo tunjuk ayat. Kalau menurut Anda ada, ayo tunjuk ayat. Biar enak kita ngomongnya. Kita cek ayatnya bener enggak gitu. Bahwa kan makanya saya bertanya, Isa sama Yesus sama tidak kan, begitu kan pertanyaan. Sama. Kalau memang sama, mengapa di dunia ini yang diutus Nabi yang dipercayai lah kita bilang bahwa itu Nabi Isa gitu. Semua Nabi dipercaya, Pak. Yang paling dikasih Isa atau Muhammad. Semua dipercayai. Umat Islam itu mempercayai, mengimani semua Nabi. Bukan cuma Nabi Isa aja. Iya kan banyak Nabi. Nah, ada kalau nggak salah begini nih bahasanya ya, saya bahasa Indonesia. Ketika pada raja-raja bertanya ataupun Nabi bahwa ketika para raja-raja atau Nabi bertanya bahwa siapakah yang menyelamatkan mereka, bahwa ditunjuklah itu Nabi Isa. Kalau nggak salah seperti itu bahasanya kan gitu. Di mana itu, di mana? Ayolah tunjuk dalilnya biar kita nggak meraba-raba gitu loh. Tunjuk di mana dalilnya, terus kita lihat. Aku kan nggak paham Al-Quran. Yang Lah, kan tuh. Ya justru Mau saya bertanya. paham Al-Quran itu nggak ada seperti itu. Iya Pak, jadi yang Makanya lebih hebat Isa atau Muhammad? Kami umat Islam tidak dibolehkan untuk membeda-bedakan para nabi. Semua nabi itu kedudukannya sama. Di dalam surah ini ya, bentar. Pak Haji begini. Semua kan banyak nabi nih, banyak nabi. Kita akui itu nabi itu ada, nabi itu ada. Namun pada ketika saat raja-raja atau nabi bertanya bahwa yang menyelamatkan dunia itu yang ditunjuk itu Isa, gitu. Nggak ada di mana seperti itu. Bapak ini ngeyel terus tapi nggak bawa data gitu loh. Tolong dong saya kasih data biar bisa kita bahas. Jangan bawa asumsi. Bukan. Aku bukan bertanya, makanya saya bilang. Lah bertanya tapi kok ngeyel gitu. Kalau bertanya saya bilang nggak ada ya sudah. Anda jangan meneruskan lagi. Kecuali kalau Anda punya data, ini loh datanya. Oke kita bahas, mana datanya? Kan ada bahasa itu seperti itu, Pak. Nggak ada bahasa Al-Quran seperti itu, nggak ada. Tanya Ustaz Talib nih, kalau bentar Ustaz Talib, bener nggak? Ada yang seperti yang dia katakan itu Ustaz Talib? Halo Ustaz Talib. Cek halo, sorry. Ya gimana maaf lagi pasang headset. Itu katanya di dalam Al-Quran itu ada Nabi Muhammad itulah penyelamat dunia akhirat katanya. Mana ada seperti itu? Nabi Muhammad penyelamat Nabi dunia Isa, akhirat. Nabi Isa. Oh, Nabi Isa. nggak ada Pak, itu kalimatnya terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau terkemuka iya wajihang fid dunia Iya. wal akhirah itu. Tapi kalau penyelamat nggak ada. Bukan, dia menyelamatkan kepada kaumnya aja Pak. Pak Acong yang waktu dia berdakwah Dia kan pengikutnya ada berapa orang dan orang-orang yang mengikuti pengikutnya itu sesuai dengan ajarannya yang diikuti itu gitu. Dan di Berarti situ yang tidak menuhankannya. berarti yang termukakan di muka bumi ya, Pak ya? Lanjut ya? Adek. Halo, cek gimana? Berarti yang terkemukakan di bumi berarti ya? Terkemukakan Iya, gimana sih maksudnya ini? Tadi Ya itu
terkemuka itu Pak, kan ini tuh satu-satunya manusia di muka bumi ini yang kelahirannya super ajaib itu kan Nabi Isa alaihissalam, tanpa seorang ayah gitu. Itu yang mau Bahkan bukan cuma Nabi Isanya, ibunya juga wanita terbaik pada masanya, gitu loh. Itu dijelaskan kalau di Al-Quran. Mungkin penjelasan saya kurang pas ya kan, itu yang mau saya tanyakan Pak Ali. Jadi mohon maaf apabila pun kata-kata saya ataupun penyampaian saya aman. Nah, jadi begini, kan aku selalu bertanya seperti itu, makanya diawali dari pertanyaan saya itu, ada persamaan nggak Nabi Isa atau sama Yesus, kan begitu, benar gak Pak Alif? Oh iya, tapi poinnya itu ya Pak, maksudnya dia itu wajihang fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin gitu. Jadi terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk dari orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi salah satu dari sekian banyak hamba Allah atau utusan Allah yang didekatkan. Di antaranya ada lagi misal Nabi Musa, nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ya. Berarti Pak Alif, berarti yang didekatkan oleh Allah itu berarti Nabi Isa lah ibaratnya ya. Mungkin penyampaian saya kurang pas aja sih Pak. Banyak. Wa minal muqarrabin itu artinya termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti jamak di situ, bukan tunggal. Orang-orang. Begini Pak Sugeng, kalau masalah di Al-Quran saya belum nggak paham Al-Quran. Cuman kan saya hanya bertanya dan tahu jawabannya, kan begitu. Ya. Dan itu jawabannya bukan Pak, bukan cuma Nabi Isa doang yang didekatkan kepada Allah. Tapi semua nabi didekatkan kepada Allah. Makanya di situ dikatakan wa minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Begitu, bukan cuma Nabi Isa aja yang dekat dengan Allah. Semua nabi dekat dengan Allah. Apakah kita boleh membeda-bedakan para nabi? Enggak boleh. Lanu fariku ahadim baina warusulih. Ya kalau nggak salah begitu ya Ustaz Alif ya. Baina ahadim warusulih. Iya. Ya. Kami yang nggak boleh beda-bedain. Semua nabi itu kedudukannya sama rasul itu. Sama. Gitu loh. Saya juga tidak membedakan Pak Suki, Pak Haji. Saya bukan aku awali pertanyaan saya tadi kan apa beda Yesus sama namanya Isa, kan begitu. Saya hal wajar saja bertanya. Kalau memang Bapak pun Pak Haji menjelaskan, ya sah-sah saja. Dalam arti yang penting yang saya tanyakan udah dapat kategorinya bagi saya, kan begitu. Saya bukan membeda-bedakan, mohon maaf. Saya akuin Nabi itu semua ada di dunia ini. Cuman tergantung keyakinan kita masing-masing, gitu loh. Itu kalau prinsip bagi saya. Cuman aku akan hanya bertanya, mungkin bahasa saya yang salah, kan begitu. Tapi saya ingat itu, kan begitu. Saya tidak membeda-bedakan. Saya akuin kok, saya sebagai umat Kristen pun saya akuin Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi apa itu saya akuin kok. Orang toh saya juga ibaratnya nggak kenal sama, tapi saya percaya ada itu Nabi. Biarpun saya tidak kenal, kan begitu. Sesuai yang tertulis, gitu loh. Tapi ini ada yang terbaru ini, ada Nabi juga di Indonesia ini Pak. Udah dengar belum Pak? Nabi apa itu? Dari Nabi Luga, Sumut itu. Jangan menduga-duga. Salah itu pengakuannya, bukan menduga-duga, pengakuannya. Ya. Saya begini Pak, namanya Nabi saya percaya itu ada semua. Cuman ya tergantung kita manusiawinya meyakini, betulkah Pak Haji sama Pak Ali? Ya saya juga nggak bisa saya paksakan Pak Haji ataupun saudara-saudara meyakini. Bahkan juga di Kristen juga dibilang nggak sama Islam sama Isa. Kalau menurut saya sih sah-sah aja bahwa ada persamaan, kan, bahwa Nabi Isa sama Yesus. Nah, ada juga yang di Kristen seperti itu mengatakan tidak. Karena di mana walaupun diciptakan berbeda agama itu, disitulah kita diuji keyakinannya, kan gitu. Iya Pak Acong, mungkin gini ya Pak ya. Ini sebenarnya terkadang
seolah-olah orang itu diumbang-ambing gitu, terutama misal oleh seorang tokoh-tokoh. Di satu sisi mengatakan bahwa Isa dan Yesus berbeda, di sisi lain ada yang menyamanyamakannya. Di sisi lain juga justru kitabnya yang dikatakan kitab suci Bapa di awal-awal menyebutnya malah Isa Al-Masih. Bahkan di dalam bahasa Arab Yesus Al-Masih gitu. Yesus Al-Masih tetap pakai Al-Masih. Ya, cuman di Ibrani kan Yeshua Hamasiah gitu. Nah, di Indonesia ini saya yang kasihan Pak sebenarnya. Kasihannya apa? Yaitu ada yang bilang sama, ada yang bilang beda, ada yang membedakan tapi narasinya menyamakan gitu loh. Misal Yesus itu kalimatullah, Yesus itu kalimatullah. Nah, apa gini? Dibilang Yesus, bilangnya Yesus tapi bilangnya kalimatullah gitu. Aduh, jadi ya intinya gitulah Pak ya. Kembalikan bahwa prinsipnya adalah sosoknya sama, hanya diceritakan berbeda. Bedanya kalau di kami di Al-Quran langsung berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diikut campur dari masukan orang lain gitu kan, atau melalui penelitian. Kalau di kitab Anda saya tidak bisa menyimpulkan ya. Cuman yang pernah saya dengar adalah misal di Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu ya penulisannya pun setelah kepergian Yesus gitu loh. Jadi sudah mulai berpikir bagaimana caranya mencatat, cuman di situ. Jadi prinsipnya oknumnya sama, hanya kisahnya yang berbeda. Kami hadir itu untuk meluruskan. Mungkin ini tidak akan diterima oleh Bapak, itu silakan saja. Namun Islam hadir untuk meluruskan kesalahan-kesalahan informasi yang ditulis oleh orang-orang sebelumnya sehingga menyesatkan banyak orang. Versi kami ya Pak. Silakan Pak Ade juga Gurunda. Dan kalau bagi saya sih Pak ini paling. Kalau bagi saya sederhana saja sih paling. Kenapa saya bilang sederhana? Cuman seperti yang Bapak bilang tadi, memang ada sedikit perbedaan. Kenapa saya bilang? Maria ada, Yosef ada. Cuman kan Nabi Musa ada, di Kristen juga ada. Nabi apalagi Yohanes ada. Jadi kalau saya bilang sih ya, kalau saya bilang Pak, izin Pak, saya mau keluar dulu. Sebelumnya saya itu ada itu di Yahya 3 ayat 16 itu tentang keselamatan itu yang diberi Isa. Ya silakan. Saya keluar dulu ya Pak, saya habis baterai. Oke, makasih. Ya. Cuman kalau kadang-kadang ya cuman berpola pikir kita ibaratnya manusia itu kadang-kadang bagaimana lah saya bilang. Ya saya juga saya sebagai umat Kristen juga, menurut saya juga ibaratnya sah-sah aja sih. Kalau bagi saya itu ada perbedaan menurut saya sih dalam penyebutan ataupun karena bagi saya di umat kita di umat Muslim juga ada Maria kok, dan juga ada Maria, Maria, Yosef, Yohanes ada, cuman penyebutannya berbeda gitu. Iya. Tapi kadang-kala manusia itu tidak terima. Nah, di sini saya mau bertanya, di mana tidak keterimanya? Kalau soal perbedaan itu wajar saja kan begitu Pak Alif? Ya, gini Pak ya, saya itu justru kadang-kadang ya agak miris sebenarnya ketika yang mempolemikkan, memisah-misahkan, tapi sebelumnya sudah terlanjur disama-samakan gitu. Misal ya gini, saya ketika kami bahas bahwa loh itu kalau saya buka Bible Anda versi awal-awal terjemahan jelas kalimatnya misal Isa Al-Masih gitu kan. Bahkan saya pernah melihat juga ada beberapa kitab ya gitulah penyebutannya. Nah, ketika saya konfirmasi kepada yang membedakan kawan Kristen, Pak, ini buktinya di awal-awal ini juga mengatakan Isa Al-Masih loh. Bible Anda tahun-tahun 1980-an, 90-an gitu. Nah, yang saya khawatir membela dia karena sudah terlanjur membedakan, yaitu kami tertipu katanya. Jadi generasi awal itu tertipu dengan terjemahannya. Loh, kok bisa begitu bilangnya? Roh Kudusnya kemana? Padahal kan Roh Kudus itu membimbing firman Tuhan loh. Aneh kan jadinya gitu. Kenapa sih memaksakan banget gitu loh? Untuk sampai malah menyalahkan orang yang menuhankan Tuhannya di generasi awal orang-orang di Indonesia gitu. Ya, silakan. Ustaz Soginya kemana? Ke Pental. Ke Pental mungkin ya. Jadi begitu aja lah. Ya, apabila juga penyampaian saya kurang pas atau bagaimana, saya minta maaf ya Pak Alif dan semua yang ada di sini, saudara-saudaraku.
Saya mohon izin keluar dulu ya. Iya, Oh, iya, silakan. ngobrol dulu aja nggak apa-apa Pak Acong. Ini tadi itu bertanya juga. Ustadz Alwan udah kembali belum ini? Kebetulan tadi saya lagi di perjalanan, Oh, cuman iya, kembali. saya tadi ibaratnya saya respect dalam arti saya senang lihat ibaratnya host ini ataupun live ini saya tadi memperhatikan lah, dan saya suka. Jadi Iya. saya mohon izin ya, Pak Alif sama hostnya ya, sama Alwanti 99 dan saudara-saudaraku ya. Mohon maaf Baik, apabila baik. saya ada salah bicaranya atau Siap Pak Acong. Aman, kata-kata aman, saya yang aman. kurang berkenan. Diskusi Iya, iya, itu iya. Makasih ya semuanya. ya, Sama-sama Pak Acong, ya. Ada sama-sama. Fitri di sini ya. Ada Fitri, selamat malam. V3 Fitri. Halo Fitri. Selamat malam. Malam bro. Iya, suaranya kurang kenceng. Malam. Iya, malam. Oke, silakan. Gimana bang suaranya? Nggak bisa. Ah, bagus ya. Udah. Kalau bisa didekatkan lagi lah itu. Iya bang. Silakan bang. Enggak, tadi mau naik pas ada siapa? Pak Ustadz Suginya. Pengen apa? Ngobrol-ngobrol. Suaranya kecil. Iya, apa bang? Apa yang mau dibicarakan? Iya. Mau meneruskan pertanyaan tadi Pak Acong penjelasannya atau mau ngangkat ini baru, tema baru atau gimana? Ustadz Alwan udah nungguin itu. Boleh sih bang. Kalau suara gimana bang? Gimana suaranya? Bagus lah, ini bagus Kedengeran, sudah bulan. kedengeran. Boleh Dengar sih? kenceng ya. Ya. Ya boleh. Kalau saya sih pengennya ngobrol apa, kalaupun pakai tema baru ya boleh sih. Tapi ada satu tema sih yang pengen saya angkat nih, kalau memang diizinkan. Iya. Apa itu, Pak? Apa itu? Gitu loh. Ini menyambung dari apa, sebenarnya menyambung dari omongan apa dari yang disampaikan oleh Pak Acong tadi. Kalau temanya apakah orang Kristen dan Muslim menyembah Allah yang sama, cuman itu saja sih. Kalau memang diizinkan, tapi kalau enggak apa-apa juga. Yang Silakan. dibahas ya, Alif ya. Silakan Ustadz, silakan. Ya maksud saya tema itu sudah terlalu sering dibahas kayaknya. Apa kita tidak cari lagi yang berbeda biar Mungkin gini. Aduh, sorry. Mau minum sebentar. kita gini aja deh, biar dia agak variatif. Kita main tanya jawab aja Pak, tanya jawab. Kayak tadi itu kan bagus tuh. Jadi apa mungkin Bapak ada pertanyaan, terus kami jawab, Ustadz Alif jawab, terus balik lagi gitu. Biar ada variasi lah ya, gitu. Boleh sih bang, boleh. Jadi tidak ini biar ada banyak wawasan lah kira-kira kayak gitu. Oke, Boleh bang. mungkin Boleh. Ustadz Alif silakan duluan atau V3 duluan. Silakan, Nanti saya- silakan Ustadz. Silakan. Aku kan belakangan datangnya, masa aku ngeduluin yang duluan. Tapi kalau ada salah ngomong tolong dikoreksi ya, biar saling Iya. Ya membenarkan. nggak apa-apa, kita santai aja Pak. Ya silakan Bapak aja duluan bertanya. Oke, ada beberapa pandangan, tapi mohon izin kalau bisa saya ambil beberapa dari kitab-kitab yang ada ya. Kalau salah dalam penyampaian kitabnya, isinya tolong dibenarkan Pak, diluruskan aja Pak. Itu loh. Silakan. Kebetulan dari saya prolog dulu dari sudut pandang Kristen. Yesus Kristus dikenal Tuhan Allah, dimaksudkan di sini Yesus Allah itu sendiri. Ini bisa dibahas dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan keilahian Yesus berujuk dari pemahaman. Pada mulanya adalah kata dan pada mulanya adalah firman. Kalau dari sudut pandang sebelah atau kitab satunya lagi, Yesus Kristus dikenal sebagai Nabi Isa. Di sini Isa sebagai Nabi utusan Allah.
Itu pun diperkuat dalam surah 572 mengatakan siapa yang mempercayai Isa adalah Tuhan, maka ia akan masuk neraka. Sampai sini dulu, Bang. Mohon izin. Kenapa? Oke. Mungkin sampai situ dulu, Bang. Apakah ada namanya itu tanggapan ataupun persepsi Ya, yang tadi yang Bapak membenarkan bilang atau terakhir, membedakan itu? surah apa? Surah apa tadi? Di surah 572 Surah kelima ayat 70. Oh, Al-Maidah ayat 72 itu. Kirain 572, Bang. kalau salah diluruskan, Bang, ya. Iya, iya, Diluruskan, enggak, Bang. Bang, ya. Laqad kafara alladziina qalu itu. Narasinya Bapak, kalau narasinya Bapak apa? Narasinya apa Pak di sini? Ini kan Al-Maidah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Pak V3. Iya. Mungkin Dari sudut pandang dari sudut atau pandangan sebelah ataupun dari pandangan Islam sebelah. lah gitu ya. Islam. Dari Islam Yesus aja Pak, Kristus. apa Pak? Ya. Oke. Yesus Kristus dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa Al-Masih. Di sini Isa sebagai Nabi utusan Allah. Dalam itu diperkuat dalam surah 572 mengatakan siapa yang percaya Isa adalah Tuhan maka ia akan masuk neraka. Apakah sampai sini dulu, Bang? Sampai Ya. sini dulu. Gak ada ayat begitu bunyinya Pak? Nggak ada ya? Bisa di depan saya. Iya. Barang siapa justru sebaliknya bukan Nggak ada, Bang. Berarti saya lanjut, Bang. apa Nggak ada. menjadikan- Dio. Ya. Oke, Bang. Ya di sini justru dikatakan Yohanes 1 ayat 1 sesungguhnya Allah sudah. Pak Fitri, Gimana, Pak? Lanjut. mungkin sebentar tahan dulu biar Ustadz Alwan menarasikan dulu, kan tadi sudah disampaikan kasusnya atau pertanyaannya. Mm-mm. Oke, Bang. Oke, Bang. Ya, jadi tadi ayat Al-Maidah ayat 72 yang dikatakan ada di situ membenarkan ketuhanan Yesus itu justru sebaliknya. Orang-orang kafir berkata, ya, orang-orang kafir berkata, "Innallaha huwal Masihu ibnu Maryam." Wa qala al-Masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbukum. Jadi orang kafir mengatakan bahwasanya Isa itu atau Yasu kalau orang Arab bilang ada Al-Masih ibnu Maryam adalah Allah. Jadi Allah itu adalah Isa, Isa atau Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, justru Isa sendiri yang berkata, "Ya bani Israil, ibudullah rabbi wa rabbukum." Ibudullah rabbi wa rabbakum. Jadi sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini mengingatkan kita kepada Bible ketika di pertama kali kebangkitan resurrection itu Yesus berkata kepada Maria, Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa rabbukum. Sama. Tuhanku dan Tuhanmu, bahasa Arabnya Rabbi wa rabbukum. Jadi itu perkataan Yesus malah membantah pernyataan orang-orang kafir itu, Pak. Itu merujuk ke surat Al-Maidah ayat 72. Begitu ya. Jadi sebaliknya justru. Oke, Bang Alwan. Artinya bahwa pernyataan ataupun ayat tersebut tidak ada, Bang, ya. Mengatakan bahwa jika mempercayai Isa adalah Tuhan, maka ia akan masuk neraka, itu nggak ada, Bang, ya. Nggak ada ya. Oh, itu bagian daripada itu. Oh. Jadi mempercayai Isa Nggak ada ya. itu hukumannya, sanksinya tuh di lanjutan ayatnya itu. Mayusyrik billah. Jadi ini sebenarnya tidak hanya kepada Isa tetapi kepada orang yang mempersekutukan Allah dalam bentuk apapun. Jadi Isa itu mengajari Bani Israel agar mereka itu tidak mempersekutukan Allah baik dengan dirinya atau dengan siapapun. Kenapa? Karena barang siapa yang mempersekutukan Allah, haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Gitu. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jadi zalim itu dalam konteks kami
adalah melakukan kesyirikan, itu zalim namanya. Kalau dalam Quran itu penjelasan zalim itu mempersekutukan Tuhan, menduakan Tuhan, ya, mencari sesuatu untuk menyetarakan dengan Tuhan, itu zalim. Inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Tuhan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak tanya tadi apakah yang mempertuhankan Yesus itu masuk neraka, ya, diharamkan surga, diancam masuk neraka. Mungkin saya sedikit ya, Ustaz. Mohon izin Bang. Ya. Ya, silakan. Ya, gini. Saya coba berusaha juga untuk masuk atau nangkap dari apa dari sisi lain penjelasan Ustadz Alwan dari apa yang ditanyakan oleh Pak Fitri ya, V3. Merujuk kepada ayat ini Pak. Jadi gini, karena Nabi Isa alaihissalam ya, Isa sendiri, dia tidak pernah mengatakan dirinya itu Tuhan sendiri. Itu pertama. Baik di kitab Anda maupun di kitab kami. Dan banyak sekali ucapannya dia itu hanya seorang utusan hamba Allah. Itu banyak tertulis juga baik di kitab kami maupun di kitab Anda. Nah, makanya di Islam ya, kami di sini sehingga ditegaskan bahwa dihukumi kafir atau termasuk dolim yang sangat besar adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih itu adalah Allah sendiri. Karena apa? Karena Nabi Isa sendiri tidak pernah mengatakan itu. Makanya nanti di hari penghakiman ketika Allah bertanya kepada Isa untuk mengkonfirmasi kasus-kasus seperti ini, apakah engkau menjadikan dirimu beserta ibumu juga dua Tuhan selain aku, gitu kan? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengatakan apa yang bukan hakku. Karena dia tidak pernah mengatakannya. Nah, kalau kita cari bahwa Nabi Isa alaihissalam, dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan yang berhak disembah. Dan sang pencipta itu tidak ada, baik di kitab Al-Quran maupun di ucapannya yang ditulis mungkin di kitab Bapak gitu, di Bible. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Deddy. Artinya bukan saya yang bicara Bang. Bukan saya, Ustaz saya itu yang bicara. Oh ya Mas. Oke, silakan lanjut. Ya. Terima kasih penjelasannya, karena saya akan melangkah ke selanjutnya gitu loh Bang. Karena seperti yang disampaikan Bang Alwan, saya dalam hal penyampaiannya tadi saya terima, karena saya yang meyakinkan bahwa di surah 572 ini apakah itu tertulis atau tidak, ya jika dijawab seperti itu saya jelas gitu loh. Kita jelas gitu loh Bang. Melangkah ke Yohanes 1 ayat 1 Bang, dalam pandangan Kristen mengatakan keyakinan Yesus merujuk pada dari sebuah pemahaman. Pada mulanya adalah kata dan pada mulanya adalah firman. Ini penguatannya di dalam perikop firman yang telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Nah, dalam sudut pandang Islam memiliki konsep tentang Tuhan, tauhid Bang, bahwa Allah itu tunggal. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas dalam kurung memurnikan keesaan Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Surat ke-112 ayat 4, arti keesaan Tuhan ada 4. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang keempat, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Mohon ini Bang untuk penjelasan. Guru maaf Ustadz Alwan dan Ustadz Wapi juga baru datang ya. Saya izin tanya dulu sama Pak Fitri sedikit ya sebelum dilanjut. Bapak barusan mengutip Yohanes 1 ya, ayat 1. Kalau boleh saya tanyakan, itu ucapan Yesus atau ucapan siapa Pak? Perikop firman ini diambil dari kitab Yohanes Bang, sesuai dengan keimanan kekristenan, sama dengan keimanan saya gitu loh. Artinya, yang mengucapkan itu Yesus atau siapa Pak kalau boleh tahu? Yang mengucapkan Bang. Yang mengucapkan atau firman. Menuliskan, ya. Yang menuliskan Yohanes Bang, karena ini kan kitab yang ditulis oleh Yohanes gitu Bang. Bukan ucapan Yesus sendiri ya? Kalau ucapan mungkin Tuhan Yesus, karena kesaksian yang kesaksian yang disampaikan oleh. Jangan mungkin Pak, kan ini keimanan masalahnya.
Enggak Pak, nggak mungkin saya jawab tadi. Kesaksian yang disampaikan, ya, kesaksian yang diterima dan didengar oleh Yohanes itu yang dituliskan oleh Yohanes sendiri. Artinya kesaksian itu didapatkan dari Yesus sendirinya gitu. Jadi saya tidak bicara mungkin Pak, saya tidak bicara mungkin gitu. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakannya ya. Yesus sendiri mengatakan itu Pak pasti, karena ketika dituliskan berarti itu sudah dikatakan. Ya silakan Ustadz Arwah lanjutkan. Ini pencocokan jadinya. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di follow ya, ini akun saya yang baru, yang pertama hampir tumbang. Ya. Mungkin saya clearkan dulu Pak yang Bapak katakan di 1 Yohanes 1 itu perkataan Yesus gitu. Anunya gimana? Alasannya itu loh, alasan perkataan Yohanes tadi intinya berkata Ustaz. Ya, maksudnya hanya dengan dasar Yohanes itu. Bagaimana? Maksudnya saya agak kurang paham karena jelas-jelas itu kan ditulis oleh Yohanes, Injil menurut Yohanes gitu. Terus dari mana memasukkan unsur Yesus? Bukankah biasanya teman-teman Kristen memberi warna merah nanti untuk ucapan saya akan komparatifnya kepada saya tidak memberikan warna merah di dalam pemahaman keimanan kami Pak, enggak. Tetapi saya akan mengkompilasi, mencoba gitu Pak, mencoba apakah salah ataukah benar gitu loh Pak, ataukah saya ibaratnya kita yang selalu berasumsi terkait masalah sebuah keesaan tadi. Biasanya orang beragama selalu mengacu kepada keesaan Tuhan tadi Pak. Apakah Tuhan itu esa? Apakah Tuhan itu terlihat? Apakah Tuhan itu nanti seperti itu? Nah ini di dalam Yohanes yang saya ambil, saya melihat ada beberapa kesamaan yang seperti di dalam surat Al-Ikhlas sendiri. Itu akan merujuk kepada dalil berikutnya Pak. Mungkin seperti itu. Tapi saya meminta pemahaman di dalam sudut pandang yang berbeda dari teman-teman. Gitu aja Pak. Maksudnya sebelum kita melangkah ke sana Pak. Oke. Bagaimana jadi semua yang di dalam perjanjian baru itu yang 27 kitab itu semua tulisan Yesus, ucapan Yesus gitu ya. Di dalam 27 bab itu dalam perjanjian baru itu betul. Ucapan Yesus itu dalam kesaksian gini Pak. Kesaksian itu kan kesaksian yang diberikan itu dicatat. Itu yang seperti saya sampaikan tadi. Artinya ketika Yesus mewartakan tentang ajarannya, saksi di situ kan adalah murid-muridnya. Nah, seperti salah satunya adalah Yohanes. Yohanes memberikan karya terbesarnya itu dengan mencatat apa yang diajarkan oleh Yesus sendirinya. Mungkin seperti itu pemahaman dari kami, gitu loh. Kalau muridnya langsung kan hanya Matius dan Yohanes, Pak. Markus dan Lukas bukan. Bagaimana apakah itu Markus dan Lukas juga masuk ucapan Yesus juga? Betul, Pak, betul. Masuk juga ya? Yang saya jawab boleh Pak. Masuk. Ya Bang Laura. Iya silakan. Boleh Pak Ustadz. Oke Bang Laura. Jadi ada di Alkitab itu tulisan. Kemute Pak, kemute. Kejeda, dia buka aplikasi lain itu. Oh. Jangan ini. Kalau buka aplikasi lain, itu keluar dari aplikasi. Di 2 Timotius 3 ayat 16 itu jelas tercatat segala tulisan yang diilhamkan itu berasal dari Roh Kudus. Setahunya Bapak ada. Setahunya Bapak apa? Sudah ada waktu itu masih secarik papirus Pak. Itu belum dikumpulkan. Pada setelah abad pertengahan, pertengahan itu dibuat. Oke, saya permudah soalnya aja ya. Saya permudah soalnya. Duluan mana? Surat Paulus apa Injil kanonik? Jauh lah Pak, gimana sih? Duluan siapa? Duluan mana? Ya duluan Paulus lah. Kanonik itu kan tahun 300-an. Itu Paulus duluan. Berarti Paulus ketika menulis kepada Timotius, segala tulisan itu merujuk kepada perjanjian modern lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian lama dalil. Tidak dong. Tulisan itu semua segala hal, dibilangnya segala hal loh. Iya, itu surat ditujukan kepada
Jangan gitu kok bacanya, Pak. Gini loh, Pak, kasih gini, Pak. ilustrasi pada Bapak ya. Gini, Saya Pak, kasih gini, ilustrasi Pak, dulu, gini, Pak. Pak. Sebelum Gini, Bapak Pak. tanggapi gini, saya kasih ilustrasi. Sebentar dulu, Pak. Saya Saya kasih tanya dulu. ilustrasi dulu dikit. Ya boleh, silakan, Saya kasih silakan. ilustrasi dulu. Saya kasih ilustrasi. Ya. Misalkan ada buku sejarah yang menulis tentang Joko Widodo, ya. Terus bukunya itu adanya di tahun 1945. Ketika dikatakan di sana di buku itu ada seorang presiden atau semua presiden itu baik. Joko Widodo masuk nggak dalam kategori presiden yang dianggap baik itu? Ini beda konteks loh, Pak. Itu Beda dong. ilustrasi yang paling mudah itu, Pak. Artinya Oh, gini. bukan, Pak. Ini beda konteks, Pak. Perjanjian lama. Karena dong, belum Pak. ada. Saya Anda jawab kan dulu, tadi Pak. sudah. Tadi kan Bapak tanya, Oke. saya jawab dong. Silakan. Kalau Bapak jawab terus, saya kapan jawabnya? Ini kan beda konteks, silakan. Pak. Ini kan beda konteks. Perjanjian Ya, lama silakan. itu menerangkan hal yang akan datang. Hal yang akan datang itu Mesias juru selamat karena manusia sudah berdosa. Begitu. Kalau misalnya Bapak tadi bilang presiden nanti menerangkan Jokowi belum tahu Indonesia punya presiden Jokowi tahun 1945. Tapi pada perjanjian lama orang Israel sudah tahu, Pak. Nanti Mesias akan datang dari keturunan Yakub, dari keturunan Abraham. Itu udah digariskan, Pak. Gini, Dan semuanya Mas. udah jelas, Pak. Coba Jadi enggak Ustadz, jadi itu coba Mas beda Laure konteks, ya. Pak. Beda konteks yang Bapak ceritakan, begitu loh. Kalau Coba misalnya Mas bikin Laure. istilah jangan kayak gitu. Ya, Mas Laure coba buka Yohanes 3:34. Itu menolak semua yang sampean sampaikan itu loh. Mana, Setelah Pak? ini. Sebentar ya. Berapa? Coba, Yohanes 3 nomor 34. Di awal jenengan bilang semua tulisan yang ada di dalam Bible itu dinaungi Roh Kudus, Pak ya. Gitu. Yohanes 3:34 mengatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Di sini, Pak, kalau kita pahami, Musa itu utusan Allah, dia dapat roh. Kemudian Yesus diutus Allah, dia dapat roh. Jadi semuanya itu dari Allah, bukan dari Yesus, Pak. Karena Yesus termasuk yang diutus juga. Ini loh, Pak. Oke, saya boleh jawab, Pak? Iya, tunggu ya bentar ya, 1 menit ya. Saya boleh jawab, Jadi Pak? gini, kalau jenengan memahami semua dari awal sampai akhir itu dari Yesus, kurang tepat kalau kita lihat dari Yohanes 3:34, Pak. Karena ayat Yohanes 3:34 itu umum. Umum siapa saja yang pernah diutus oleh Allah, termasuk Yesus, Pak. Berarti semuanya itu dari Allah, bukan dari Yesus. Karena Musa dan Yesus sama-sama utusan. Kalau Bapak gak percaya, lihat di Ibrani 3. Ibrani 3 itu Yesus sebagai Rasul, Pak. Bahasa Yunaninya apostolos, utusan. Paulus juga apostolos jabatannya, utusan juga. Jadi semuanya dapat roh masing-masing. Dan semuanya itu rohnya beda-beda, Pak. Dan datangnya dari satu, yaitu Allah. Jadi gak ada kaitannya sama Yesus, Pak. Gitu. Lanjut. Saya jawab boleh, Pak? Ya, silakan dijawab, silakan. Sebenarnya gampang, Pak, mematahkan argumen seperti itu. Yesus dibilang nabi, Yesus dibilang utusan. Saya tanya sama Bapak, kenapa Yesus dibilang anak Daud? Kenapa Yesus dibilang raja? Mana? Ayo. Ada keterangan Kenapa? Yesus itu anak Daud yang asli, Pak? Kan tidak ada. Kan Ada jelas. keturunannya dihitung dari... Biar tidak melebar, Ustadz ya, Ustadz Wafi, biar tidak melebar Ya, dulu ya. lanjut, Saya lanjut, tuntaskan dulu masalah kitab ini. Coba dibuka ayat sebelumnya itu yang nomor 15. Jadi di situ saya bacakan aja biar cepat ya. Tulisan Paulus kepada Timotius, Paulus bilang begini, ingatlah juga bahwa dari kecil ya engkau sudah mengenal kitab suci. Kira-kira yang dimaksud kitab suci ini yang mana? Yang mana? Kitab suci. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci.
Kitab suci Yang Pak, dari dimaksud- perjanjian lama. Nah, Injil. betul. Injil maksudnya Injil, Pak, Injil. Injil dong. Bagaimana? Karena Injil itu sudah diberi Injil itu Perjanjian sudah lama itu disebut diberitakan. Injil. Injil itu Perjanjian sudah lama disebut diberitakan. Injil. Sebentar dulu Pak, saya terangkan Pak. Karena Injil itu Ya, silakan. sudah diberitakan sejak zamannya Abraham. Bawa baca coba ayat di Kejadian. Ini gimana sih Bang? Injil Saya itu kan minta artinya- dalil Jangan Alkitabiah. ngambang pakai dalil Bang. Injil Bang. itu dari Evangelion. Oke, saya cari ya Pak ya. Tapi saya nggak mungkin cepat kayak gitu loh carinya. Kok Kalau perjanjian misalnya lama Bapak disebut Pak- Injil ini jadi agak lucu ini. Nah, mungkin Ya, itu konteks Bapak enggak. tuh gini loh Pak, gini Pak. Mungkin pemikiran dari kaum Islam itu Injil itu pengertiannya perjanjian baru, Injil. Bukan gitu Pak. Injil itu ibaratnya kabar gembira. Injil itu adalah kabar gembira. Dari perjanjian lama itu sudah diberitakan. Oke. Diberitakan di mana? Berarti Paulus Yesus akan Paulus datang ini- waktu pas. Saya jawab dulu boleh Pak? Ya, silakan. Kenapa Injil diberitakan di perjanjian lama? Pada kitab Yesaya itu akan ada seorang raja dia akan dilahirkan di Bethlehem. Itu Injil, Pak. Bukan maksudnya kitab. Itu sudah diberitakan kabar bahagia, kabar baik bahwa manusia nanti akan selamat, begitu. Mungkin pemahamannya berbeda kali ya, Pak ya? Selama saya diskusi dengan kawan-kawan Kristen, Injil itu adalah Ini pertama kali juga saya ini. Iya. Pertama kali juga Perjanjian saya lama kali. itu bukan Injil. Kalau dibilang perjanjian lama Iya, juga kalau Injil, Bapak- yang di situ kaitannya kabar baik, malah sering ditolak loh. Perjanjian lama itu zaman kejam, Bang. Iya. Itu kan Barusan saya loh dengar perjanjian lama itu Injil Kenapa loh. Bapak Mungkin bilang kejam? Kenapa Bapak bilang kejam? ya mungkin perjanjian modern ada nanti Bang. Bang, Kenapa Bapak bilang kejam perjanjian lama? loh, Tuhan zaman perjanjian lama itu bagaimana menyapu bersih kaum-kaum itu? Bener nggak? Membinasakan Loh, kalau nggak kaum-kaum. disapu ya semuanya habis Pak. Itu kaum Kanaan, orang Kanaan itu membakar bayi loh Pak. Bapak setuju dengan membakar bayi pada dewa-dewanya? Setuju. Kenapa dihabiskan? Kok makin melebar terus ya? Loh, kok enggak? Pada zaman Nuh coba, manusia udah nggak ada yang Bang, bertobat saya lagi. tanya, Kenapa dihabiskan? Injil itu kan katanya kabar baik, Kalau betul nggak dihabiskan, mungkin rusak. Bang. Injil itu kabar baik. Injil itu kabar baik Pak. Maksudnya kayak gini loh Pak. Kabar baik Injil itu kabar baik. Ya. Sekarang gini ya. Ya. Kalau dibilang Injil kabar baik, terus yang perjanjian lama juga Injil dikatakan sama Anda. Dan perjanjian lama itu adalah kan ada Tanakh juga gitu kan. Bangsa Yahudi. Emang Yahudi menyebutnya juga Injil gitu? Bukankah Torah? Nah, makanya yang tadi Jangan saya terlalu bilang itu kayak dipaksakan lah, beda Bang, maksud pemahaman. saya. Jadi Kita bukan main doktrin, kita main nggak data aja. dipaksakan Pak, nggak dipaksakan. Jadi gini loh Pak, ini datanya jelas ini. Sewaktu manusia berdosa, itu nanti akan di Kejadian jelas Pak. Pusing itu ketika Kenapa pusing Pak? Yesus dan Isa itu berbeda loh. Kenapa Sama. kalian bilang sama? Maksudnya berarti Kemana-mana sih. Pak, berarti Injil dengar dulu dengan ya. Taurat sama ya? cek masuk ke selesai ini. Beda konsep Pak. Makanya tadi saya bilang beda konsep. Bang Dedi, saya nitip bontrek Bang. Siap Ustaz. Kalau bahasa Arabnya Yesus itu Yasu, bukan Isa. Isa itu bukan Lagi saya bukan anak Maryam. Pak. Ini kita fokus dulu. Isa itu Esau Pak. Bukan aja, coba dibuktikan aja di mana di Kejadian di mana? Coba biar kita buka. Kejadian berapa? Silakan dicari. Sebentar saya cari ya Pak ya. Sebentar ya. Ya, perjanjian lama disebut Injil mana? Padahal namanya keren loh. Pakai apalagi Disebut Ikan perjanjian lama tanah disebut juga Injil. Ngeri juga. Torah Injil, Tanakh Injil, Injil semua berarti itu ya. Banyak banget. Ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Injil semua.
Mbak Mas V3 setuju nggak kalau Torah tanah gitu itu disebut Injil, Mas V3? Kalau boleh saya jawab Bang ya, saya hanya pakai bahasa awam saja. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Apa yang namanya Alkitab, apa yang namanya Injil itu hanya sebutan bagi saya. Alkitab, Injil, kalau saya ambil kata awamnya saja itu buku. Kalau dibilang Injil, orang mengatakan Injil itu bukunya orang Kristen. Nah itu loh Bang. Pemahaman saya mungkin sederhana seperti itu. Bang, Tetapi di dalam Alkitab, kumpulan kitab-kitab, kumpulan catatan-catatan terkait namanya ketuhanan tadi, dari zaman penciptaan sampai ke akhir zaman. Itu Bang. Tetapi di dalam Alkitab sendiri dibagi dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Mungkin sampai situ dulu Bang. Nggak, perasaan dalam sejarah Yahudi satu pun nggak ada loh yang bilang kitabnya itu Injil. Baik murid-murid Yesus ataupun ponaan-ponaannya, nggak ada. Injil itu artinya apa sih Pak? Dicari aja dulu Bang, dicari aja. Kami nunggu ini. Ini ya, kawan Kristen, saya pernah dapat penjelasan begini dari Kristen itu bahwa kitab mereka itu Bible atau Biblos. Itu kumpulan dari perjanjian lama sama perjanjian baru. Perjanjian lama udah kita jelaskan tadi, sebutin namanya. Perjanjian baru ini disebut Injil. Ini kata kawan-kawan Kristen ketika menjelaskan. Lah kalau abang sendiri sekarang memaksakan Injil itu perjanjian lama termasuk, lah saya tuh jadi gimana ini memperbaiki apa ya biar maju diskusinya gitu loh. Kok malah ditarik mundur lagi begini, dibikin polemik gitu. Ya itu. Ini kalau Christian Prince denger lu ketawa dia ini. Suaraku kedengeran jelas nggak gitu? Agak menjauh Ustaz suaranya. Swear lo, kalau Christian Prince denger ketawa ini lo. Karena memang Ustaz tadi bilang benar ini. Mundur kita kembali maju kita ini. Cek gini aja kali ya. Ya itu tadi, kalau buku, kalau sebuah kalimat dijadikan sebuah apa namanya itu, sebuah persepsi yang berbeda, sebenarnya pada muatannya adalah sama. Apakah misalnya kita katakan apakah apa misalnya ya sebuah, kalau Injil ya. Kalau saya, pemahaman saya Injil adalah buku. Nah kalau ditanyakan lagi muatan dari Injil sendiri, nah baru kita jawab gitu loh. Nah kalau orang awam bilang oh Injil itu, orang awam ya, orang awam bilang oh buku itu Injil apa? Itu kitabnya orang Kristen. Nah gitu, kitabnya orang Kristen. Nah tetapi kalau orang Kristen sendiri menjelaskan di dalam Biblos, di dalam Alkitab, di dalam Injil itu terdapat dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari kitab permulaan penciptaan, menceritakan tentang penciptaan sampai ke dalam akhir zaman. Itu Bang. Perjanjian lama itu Injil bukan Bang? Apanya? Perjanjian lama itu termasuk Injil bukan? Iya, udah poin aja Pak. Kan kalim perjanjian lama. Nah sekarang bicara perjanjian lamanya. Kalau perjanjian lamanya ya bukan Injil, karena kan abang mengucapkan perjanjian lama. Ya, tetapi secara komparasi buku dua gitu loh, bahwa termaktub di dalam buku, ya, buku ya. ini itu loh. Udah ya, paham ya Lorenz. Paham ya, biar kita maju nih. Nanti mentok di sini diskusinya Anda ngotot-ngotot terus temannya sendiri udah ngaku Anda tidak benar. Wah, gimana ya? Iya, tidak benar. Ya. Saudara Lorenz bukan tidak benar. Artinya tidak ada di perjanjian lama itu tentang Injil. Injil itu artinya apa sih Pak? Saya tanya. Injil itu artinya kan kabar baik. Kenapa di Alkitab perjanjian lama itu ada kabar baik? Karena nanti akan diberitakan di situ seorang penyelamat akan datang di Yesaya 9 lama itu jelas Pak. Kan pertanyaannya itu tadi. Yesaya. Ngotot ini nggak maju-maju kita nih, nggak berkembang kita. Bro Lorenz, teman-teman ini membawa. Ya tunjukin aja di mana. Tunjukin aja 9 ayat 6, bacakan aja.
Ya, kayaknya Bang Loren perlu Coba saya banyak baca ya. belajar Coba juga tolong nih dari dibacakan. kitabnya nih. Apa itu? Loh, belajar gimana, Pak? Belajar gimana? Itu saya tunjukin ayatnya. Tunjuk Gimana? ayat apa? Saya, Di Kejadian juga ada. Ya saya berapa? saya Saya 9 ayat tadi ya? 6. Oh, hari ini telah lahir seorang raja di kota Daud itu ya? Di kota, iya, telah lahir Ya, seorang telah lahir Anak seorang raja putra. yang kekal gitu seorang Ustaz. putra. Kembali putra. Aduh, itu Maka Bapak Kesari. peristiwanya itu udah terjadi itu, Bang. Kejadian 4 ayat 1. Loh. Mau berapa ayat lagi, Pak? dulu. Aku tunjukin. Satu-satu dulu. Yesaya 9 Ya, boleh. nomor 6 ya. Di mana di situ disebut Injil? Loh, Injil itu kan kabar baik bahwa manusia diselamatkan, nanti Mesias akan datang. Ya udah, berarti kalau Maksudnya gitu itu kabar baik itu Bang Mesias Naja akan datang, Pak. Jadi saya Sofi aja beritakan lah. Injil, Mesias telah datang gitu Pak ke Bapak. Cuma Bapak menolaknya. Oh. Rekan-rekan Oh, semua, maksud selamat itu malam ya. artinya. Saya turun ya, Pak ya. Mohon maaf, saya turun dulu Pak lah. Siapa sampai muter ini? Bang Anu. Oke, Ya, sambil kasih tahu mungkin Bang yang kawan yang lebih paham tentang kitabnya juga nih, biar kita nggak mundur gini, nggak asik aku. Ini ayat ini Siapa, Bang siapa, Ali, siapa? Ustaz Alwan, Wafi mau naik dari Kristen. Nah, tambah mundur diskusinya atau maju kita nggak tahu. Coba Bang Fitrika sudah Saya bingung kenapa dibilang mundur ya Pak ya. Dari tadi saya nggak ada berpikiran ke arah mundur loh. Lucu Enggak, juga sih maksudnya itu ada pembahasannya. beranggapan mundur gitu loh. Dibilanglah Alkitab perjanjian lama itu perjanjian apa Injil, bukan maksudnya itu ada terkandung Injil di dalamnya gitu loh Pak. Loh, Jangan dibilang mundur. Yang bilang Silakan mundur itu siapa? Satoshi. aduh, Coba gini Satoshi, Bang. silakan. Oke, ini ada framing mau naik ini. Stres aku ada framing. Udah dah, ini aja cukup. Oke lah, silakan lanjut. Ini Oh, ya udah saya mulai. Malam Bang. Selamat malam Bang Anu, Bang Gajah. Saya mau Udah ini aja dulu. coba dulu itu yang tadi ngomongin soal Injil. Gini ya, di Arab itu ada istilahnya Injil kan ya. Makanya para ulama kita juga menulis tentang bantahan-bantahan Alkitab Al-Muqaddas, atau kita bahasakan Bible. Nah, Kristen Arab semuanya ya, dari Mesir, dari apa namanya itu Hadramaut dan lain sebagainya, itu disebut begini Bang. Coba kalau nggak percaya, jenengan itu download aplikasi Bible yang versi Arab. Di sana ada namanya sudah, Injilu Matta, Injilu Matius maksudnya ya, Injilu Yohanna, Injil Yohanes, Injilu Markus, Injil Markus. Ada Injilu siapa lagi? Matius, Yohanes, Lukas, Injilu Luko, Injil Lukas. Selain the gospel ini Bang, tidak disebut dengan Injil oleh semua Kristen Arab, semuanya Bang, tanpa terkecuali apapun golongannya. Karena apa? Karena kalau Yahudi ini sudah namanya Tanakh, Torah. Yang disebut Injil cuma 4 ini. Gitu. Jenengan kalau bertemu, makanya saya bilang kalau Kristen Prince datang ke sini, ketawa itu pasti. Karena istilah di dalam semua literasi Bible itu yang disebut Injil cuma 4. Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Bahasa Arabnya Injilu Luko, Injilu Yohanna, Injilu Matta, Injilu Markus. Gitu. Kalau semuanya disebut Injil, ini pelajaran baru ini saya Bang. Gitu loh. Lanjut Ustadz Ali. Itu maksudnya gini loh Pak, itu maksudnya namanya bukunya. Tapi yang terkandung di dalam perjanjian lama itu memikirkan tentang nanti akan datang juru selamat, dan itu akan datang Injil gitu loh Pak, kabar baik gitu loh maksudnya. Perjanjian lama itu kan mengabarkan kabar baik.
Gimana sih? Kan dari tadi mutar-mutar. Iya. Dari Maaf, tadi maaf, mutar, itu merujuk. Jadi kalau misalnya Injil itu di perjanjian Saya tanya baru, gini aja, Bang. Saya itu tanya nama gini aja. gelapnya, Bos. Oke, Bang, biar kita maju gini aja saya tanya Van ya. Jangan muter-muter. Jadi ada dua Enggak konsep gini, yang gini, berbeda. Bang. Iya gini, saya tanya di Torah Musa itu ada 613 misfot kalau nggak salah. Itu termasuk Injil juga ya, Bang ya? Iya, jelas itu Injil. Maksudnya Injil tuh bukan bukunya loh. Jadi ini ada dua konsep yang berbeda nih menurut pandangan kalian nih. Tabrakan jidat ke tembok lah, ayo mari bareng-bareng ya. Boleh saya tambahin. Ustadz Wapi masih Atau sanggup lanjut? gampangannya gini, Mas Lauren. Sampean sebutkan satu pendapat orang Kristen ya yang otoritasnya tinggi, yang mengatakan bahwa tanah atau Misna dan lain-lain itu disebut Injil. Ada nggak? Sampean kan ini sedang berpendapat pribadi ya. Coba sampaikan otoritas gereja yang tinggi keilmuannya dari barat kah, dari timur kah, yang mengatakan bahwa perjanjian lama kitab Musa adalah Injil. Yang rendah-rendah saja. Saya boleh jawab. Iya, coba sebutkan ya otoritas yang tinggi di Tidak perlu otoritas kerajaan. tinggi. Tidak perlu otoritas tinggi. Biar ada yang mendukung pendapat Saya jenengan jawab dulu gitu. ya, Pak ya. Saya jawab dulu boleh, Pak. Saya jawab dulu. Jadi ini dari tadi yang persinggungannya ada dua konsep yang berbeda. Kalian pikirnya tentang buku. Buku yang di perjanjian baru itu adalah tertulis Injil yang 4 itu. Memang itu tentang Injil, tentang kabar baik. Tapi dari perjanjian lama itu sudah dikabarkan dari jauh-jauh, dari zaman purbakala, bahwa nanti kabar baik akan datang. Itu maksudnya. Bukan nanti dipikirnya, oh perjanjian lama itu misalnya Injil juga. Bukan itu, makanya saya bilang ini dua konsep yang berbeda gitu loh, Pak. Mau ditanya sampai kapan, tidak perlu otoritas tinggi. Dalam Alkitab juga yang tadi saya bilang, itu disebutkan kabar baik. Bang Loren, Jadi saya kalau tanya misalnya sekali beda lagi konsep kayak biar gini, ya biar pusing gak juga kelar. jawabnya. Iya, Bang Loren tahu arti Torah nggak? Torah, perjanjian lama. Torah Artinya Musa. tahu nggak? Torah itu apa? Tahu. Itu terdiri dari 4 kitab yang ditulis Musa. Artinya apa? Artinya, aduh, mulai saya ini mulai astagfirullah. Artinya apa? Torah, hukum Taurat, Pak. Ditanya apa artinya apa? Sudah, Ustaz Alif saya jadi tabrakan. Ya itu hukum Musa. Enggak, aku mendingan nyeduh kopi dulu pakai garam biar nggak ngantuk. Udah bordek ya Ustaz. Itu lebih kalau bakal kayak gini enggak nyambung aja. Kapan-kapan kopi itu. Iya. Oke, Kapan-kapan Bang Bang Alif, Dedi, Ini kalau dua buat konsep yang live berbeda. anu lah Bang Dedi. Kalau Bang Dedi live, kapan-kapan Ini juga dua jualan bordek lah. Pak Ustaz. Ya sudah nih, kopi 1, bordek 1, jedotin jidatnya 1. Aduh, lengkap sudah ini. Oh, itu jedotin jidat itu obat itu dagorin namanya itu. Maksudnya. Kalau misalnya jawab pertanyaan kayak gitu langsung jawabannya beda-beda. Kenapa begitu? Ini kasihan kayaknya sih, mungkin siapa Lauren saya turunkan. Enggak gini, biarin Bang Ded, itu Kang Ade mungkin yang mau ini. Kang Ade biasanya lebih sabar ngadepin, lebih terarah, bisa menginsapkan dulu. Saya coba dibawa dulu nggak apa-apa biar Kang Ade ya. Saya dibawa dulu. Ya, naikin Kang Ade. Aku nyeduh kopi pakai garam soalnya. Iya, nanti kalau ini nanti saya kembali giliran lah. Iya, Ya. Bang Alif, makasih Ya. Bang Alif ya. Iya, Bang saya Alif, dibawa dulu. ya sehat selalu Bang Alif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Susah banget. Alif kalau ke toko saya nitip-nitip tat. Memang malam ini banyak outer nggak ada Yosi juga di bawah, beneran. Ini framing. Aku naikin siapa? Kang Ade mau naik, silakan Kang Ade, atau framing dulu. Framing dulu dan Coba Kang Ade naikin. Kang Ade naik. Nih, Lanjutlah framing saya bahas naik. Yesus dan Isa lah. Lanjut bahas Yesus dan Isa biar saya jelasin. Kalian kan itu sama. Kang Ade naik, Kang Ade. Kang Ade. Ayo, selamat Boleh saya malam. belakang aja, saya turun dulu ya. Biar Ya, saya aja tat. Jangan jenengan Ustaz. Kalau jangan saya jelasin. Saya jelasin. Janganlah, turun semua. Saya sudah dari tadi. Halo. Enggak, saya Jangan sudah dari tinggalin tadi. saya. Lanjutkan aja. Ustaz tinggalin saya. Seperti saya sudah dari tadi. Saya turun dulu nanti Kang Ade naik. saya cuma 5 menit di sini rasanya sudah 20 tahun Ustaz, pusing saya.
Enggak sih, Saya si Kang jelasin Ade ya nggak mau naik bedanya Isa dan Yesus Kang ya. Ade. Saya jelasin mau. Oh, dijelasin. Ini kok suaranya rame. Ayo Kang Ade. Kang Ya, Ade, ya naik silakan. Kang Ade. Ya. Ada framing.